Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Lama tak jumpa ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait beberapa pertanyaan yang sering muncul di kolom komentar berkaitan dengan kehamilan dan kelahiran kelinci. Ini sudah saya buat daftarnya yang sering ditanyakan. Nah, tetapi buat teman-teman sekalian yang baru gabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe ya, untuk berlangganan video-video yang berisi informasi terkait dunia peternakan, khususnya di perkelincian. Dan buat teman-teman sekalian yang punya pertanyaan sebelum disampaikan, silahkan coba dilihat di daftar video saya, di playlist saya. Barangkali apa yang ingin teman-teman tanyakan sudah pernah saya bahas sebelumnya. Oke, nah sekarang kita masuk ke tema. Yang pertama yaitu yang berkaitan dengan masa kehamilan. Nah, biasanya teman-teman yang ditanyakan itu adalah ya lebih ke curhat ya. Biasanya sudah memasuki usia kehamilan sekian hari kok belum melahirkan. Nah, itu yang sering disampaikan. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, masa kehamilan kelinci itu berkisar antara 30 sampai sekitar 35 hari lah ya. Tetapi kalau menurut pengalaman saya itu belum ada yang sampai 35. Paling 32, 33 ya itu sudah melahirkan. Nah, tapi kalau misalnya nanti teman-teman punya kasus sampai 35 hari belum melahirkan, berarti harus ada penanganan khusus. Biasanya disuntik dengan oksitosin ya, supaya mempercepat proses kelahiran itu. Nah, yang jadi soal itu begini, kadang sebagian teman itu belum paham cara memeriksa kehamilan. Nah, jadi kalau teman-teman mau fokus di peternakan ya, salah satu kompetensi yang harus teman-teman miliki adalah bisa memeriksa kehamilan kelinci ya, atau mengidentifikasi kehamilan kelinci. Nah, cara yang paling akurat itu adalah palpasi ya, menurut saya. Tapi banyak teman-teman yang kesulitan soal itu. Nah, solusinya adalah ya berguru langsung ke peternak yang ada di dekat teman-teman sekalian yang sudah berpengalaman. Karena kalau hanya teori itu agak susah ya. Saya sudah pernah membahasnya. Kalau teman-teman pengen lihat bagaimana cara palpasi dan bagaimana ciri-ciri kelinci hamil, mungkin kalau ada waktu bisa di play di daftar playlist saya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya, yang menyertainya yaitu persiapan yang harus kita lakukan apa. Jadi persiapan untuk menyambut kelahiran bayi kelinci kita adalah kita beri nestbox ya, jika kita menggunakan kandang baterai seperti ini. Nestbox kita berikan atau kita taruh dalam kandang itu kira-kira ya H-2 lah. Kira-kira H-2 nanti nestboxnya kita kasih rumput kering atau jerami kalau saya biasanya. Ya, nanti supaya dia membuat sarang dari rumput itu atau dari jerami itu. Ya. Jadi persiapan kelahiran cukup simpel itu saja. Ya, untuk ciri-cirinya ya, kalau misalnya lupa ngasih tanggal berapa kawin, ciri-cirinya bagaimana untuk melahirkan sudah pernah saya bahas juga. Jadi kalau teman-teman pengen tahu ya, silakan dicari di video saya. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu terkait dengan membuat sarang. Nah, ada sebagian teman yang menanyakan bahwa kelinci saya sudah membuat sarang hari ini, tapi kok saya tunggu 2, 3, 4 hari dan seterusnya itu kok tidak melahirkan. Jadi begini ya teman-teman, soal membuat sarang itu tidak semua kelinci membuat sarang. Ada yang tidak membuat sarang, jadi dia melahirkan di nestbox begitu saja tanpa membuat sarang ya, jadi tidak mencabuti bulunya. Ada yang dia membuat sarangnya ya, menambahkan bulu-bulunya itu setelah melahirkan juga ada. Ya, ada yang seperti itu, setelah kelahiran beberapa hari setelah melahirkan baru dia mencabuti bulunya untuk dibuat sarang. Ada. Kemudian ada yang hari ini membuat sarang, hari ini melahirkan. Hari ini membuat sarang, besok melahirkan. Hari ini membuat sarang, 4-5 hari kemudian baru melahirkan juga ada. Jadi itu
karakter dari masing-masing indukan kelinci. Jadi berbeda-beda ya. Itu soal sarang. Nah, yang jadi soal begini, ketika kelinci kita hamil semu. Nah, hamil semu itu dia merasa hamil tetapi hakikatnya dia tidak hamil. Kadang dia juga membuat sarang, mencabuti bulu. Tapi kalau kita tunggu, ternyata tidak kunjung melahirkan. Nah, itu hamil semu namanya. Penyebabnya apa dan bagaimana ya? Bagaimana untuk mengetahuinya ya? Pertama tadi kita harus jeli untuk membedakan mana kelinci kita yang beneran hamil dan tidak. Nah, untuk hamil semu ini juga sudah pernah saya bahas. Jadi bisa dilihat lah di video saya. Oke, sudah mulai panas. Selanjutnya, melahirkan di luar box. Ya. Nah, yang jadi problem itu kadang begini, kelinci saya melahirkan di luar box, apakah boleh saya pindah? Ya silahkan, memang harus dipindah. Kalau di luar box itu harus dipindah. Dan meskipun sudah banyak dibahas oleh para peternak dalam video YouTube bahwa memegang bayi kelinci itu tidak apa-apa, itu tapi tetap saja ada yang meyakini bahwa memegang bayi kelinci itu menyebabkan nanti induknya tidak mau menyusui, sehingga mereka tidak berani memindahkannya. Nah, ini yang jadi problem ya, padahal sudah diedukasi oleh teman-teman sekalian. Jadi kalau melahirkan di luar box ya dipindah saja ya, pindah ke dalam box. Saya sering itu satu. Ini. Bentar, saya tunjukkan. Nah, ini itu meskipun saya kasih box, kemudian saya kasih jerami, itu tetap jeraminya dibawa keluar box, kemudian dia membuat sarang di luar box. Kemudian dia melahirkan di luar box. Ya, saya pindah. Setelah lahiran, saya pindah. Ini sudah beberapa kali seperti itu. Lahiran di luar box. Nah, kendalanya kalau lahiran di luar box itu kalau tidak segera ketahuan, kalau kita tidak tahu itu nanti bisa terjepit anaknya. Ya. Kasihan ya. Jadi ya memang harus rajin-rajin memantau lah kalau waktunya melahirkan. Oke, jadi itu ya teman-teman, nggak masalah kalau kelahiran di luar box, tinggal kita ambil saja kemudian kita taruh dalam box. Kemudian yang selanjutnya yang ditanyakan itu, apakah kalau lahiran di luar box nanti induknya mau menyusui? Ya kita lihat, jadi menyusui atau tidak itu bukan berdasarkan lahir di luar atau di dalam box, tapi harus kita amati ya, kita amati. Caranya bagaimana itu sebenarnya juga sudah saya bahas. Jadi sebagian besar sih sudah saya bahas ini. Hanya saja memang ya mungkin baru mengikuti channel saya. Nggak apa-apa, oke saya jawab ya. Jadi menyusui atau tidak itu nanti kita ngeceknya itu adalah 1 hari pasca melahirkan. Wah, sudah mulai panas ini. Jadi misalnya hari ini melahirkan, ya pagi ini ketahuan melahirkan. Kita ngeceknya adalah besok pagi ya. Kalau malam, melahirkannya malam, itu biasanya paginya itu sudah kelihatan disusui atau tidak. Tapi kalau lahirnya hari ini, berarti kita ngeceknya besok pagi ya. Itu cirinya bagaimana ya? Cirinya perutnya buncit ya, kenyang habis disusui. Kemudian ini yang jadi soal lagi ya. Ini biasanya para ladies ini ya, penghobi ini bukan peternak. Yaitu merasa kasihan karena bayi-bayinya itu diinjek-injek oleh ibunya. Jadi memang kelinci itu karakternya sedikit unik ya. Jadi beda dengan hewan lain seperti kambing, seperti ayam yang cara dia mengasihi anaknya itu dengan melindunginya dan ya semacam itulah. Tapi kalau kelinci itu dia seolah acuh pada anaknya. Jadi dia itu seperti tidak peduli. Ya itu hal yang wajar. Tapi memang kalau untuk teman-teman yang baru memelihara ya kasihan ya. Kadang di box seperti itu dia masuk ke dalam box, keinjek ya biasa saja. Ya, kadang sampai anaknya itu mengeluarkan suara karena kesakitan. Ya wajar. Memang seperti itu. Justru kalau di alam liar itu malah dikubur anaknya. Jadi dia membuat lubang, beranak, kemudian dikubur. Dia hanya masuk ke lubangnya pada saat akan menyusui.
ya, jadi agak sadis. Ya seperti itu karakternya ya. Jadi nggak apa-apa ya, jadi jangan terus malah dipisahkan ya, memang karakternya seperti itu, jangan kaget. Nah kemudian waktu menyusui, nah meskipun karakternya seperti itu ya, tapi nanti kalau waktunya menyusui, dia akan menyusui bayi-bayinya. Kok saya tidak pernah lihat, nah ini yang sering ditanyakan juga, tidak pernah lihat induknya menyusui. Ya memang kalau masih kecil itu menyusuinya malam hari ya, kalau mau lihat ya begadang, dilihat, dipantengin dari malam sampai pagi biar lihat anaknya menyusui, biar lihat induknya menyusui. Memang seperti itu ya. Jadi kalau kondisi masih bayi itu kelinci disusui sekali ya, pada saat malam hari, biasanya itu fajar ya, malam menjelang pagi itu disusui. Makanya kita ngeceknya itu di pagi hari, dia kenyang atau tidak, itu menandakan dia disusui atau tidak. Kalau tidak disusui bagaimana? Saya sudah pernah membuat videonya, cara melatih induknya supaya mau menyusui ya. Nah cukup sekian dulu, nanti kalau ada pertanyaan lain yang kira-kira cukup banyak ditanyakan, nanti akan saya bahas dalam sebuah video lagi. Oke, terima kasih sudah mengikutinya, sampai jumpa di video selanjutnya.